Baik, kita mulai. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya cintai dan Every betul-betul luar biasa, yang terhormat malah ya. Pada kesempatan kali ini, sahabat, saudara ya, sekaligus teman seperjuangan, Ibu Santi Wirgayanti, dan tentunya yang kami banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini, baik itu teman dosen, kolega, sahabat, maupun adik-adik mahasiswa yang fokus pada peminatan BIPA. Nah, sebetulnya sebelum nanti kita akan memulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi di Universitas Negeri Semarang, khususnya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kami memiliki mata kuliah peminatan BIPA, 10 SKS. 2 SKS diantaranya adalah mata kuliah yang bernama Kurikulum dan Strategi Pembelajaran BIPA. Dari 5 pertemuan yang sudah berlangsung, saya sebagai dosen pengampu sudah memberikan mulai dari standarisasinya dan informasi ataupun teoretis terkait dengan strategi pembelajaran BIPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya sengaja mengundang Ibu Santi yang sudah berpengalaman mengajarkan BIPA di London supaya adik-adik mahasiswa khususnya dan teman-teman yang fokus di pembelajaran BIPA tidak sekadar mengetahui atau menerima informasi yang sifatnya teoretis, tetapi betul-betul nanti dapat menerima pengalaman dari Ibu Santi bagaimana mengajarkan BIPA di London, termasuk bagaimana strateginya, ataupun barangkali juga kurikulumnya, apakah memang menggunakan kurikulum yang dengan standar di dalam IKL 2017, Namaku, kenapa begini? ataupun juga memiliki kurikulum yang berbeda, senyampang dengan karakteristik yang ada di London, ya, ataupun nanti yang seperti apa Ibu Santi yang akan menceritakan. Itu yang mengawali kami dari UNES, dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, mengundang Ibu Santi Wirgayanti untuk menyampaikan materi, khususnya strategi pembelajaran BIPA di London. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kami panggil ya dengan hormat Ibu Santi. Selamat pagi menjelang siang Ibu Santi. Mbak Santi ya, saya memanggilnya Mbak Santi ya. Selamat pagi Mbak Santi. Baik, terima kasih Ibu Wati. Beliau adalah guru saya di sini ya. Tidak, kita teman semua ya. Jadi kita di sini teman semua dan kita sharing semua. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Mbak Santi untuk menyampaikan pengalamannya, apapun yang terkait dengan strategi pembelajaran BIPA di London, dengan waktu sesukanya Mbak Santi, karena hari ini dan waktu ini semua saya serahkan kepada Mbak Santi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Wati untuk waktunya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bu Wati, sangat terhormat sekali bisa pulang ke UNES lagi. Saya lulusan UNES juga dan sangat bangga sekali bisa menjadi keluarga besar UNES. Ibu Wati, terima kasih. Mungkin satu kata yang saya mau koreksi sedikit, Ibu, berpengalaman. Mungkin punya pengalaman, tapi saya belum berpengalaman. Ya, Ibu Wati dan teman-teman di sini semua, senang sekali bertemu kalian. Hari ini saya mau berbagi cerita apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan di Inggris ya pada tahun ajaran 2016-2017 dan 2017-2018. Sebentar. Saya izin untuk berbagi screen, Mbak Wati.
Ya, sudah Ya. saya jadikan co-host, sudah silakan. Oh, baik. Ya. Saya mau ini apa? Open video clip. Saya mau menyapa ada Ibu Wita ya, Mbak Wita ya. Oh iya. Halo Mbak Wita. Halo Mbak Santi, selamat pagi. Halo Ini Mbak Vita, terima pejuang- kasih. Pejuang budaya Belajar kita ya di Mbak sini Santi. kumpul. Ya, kita sama-sama belajar ya Mbak Wita. Kalau ada masukan apa silakan Mbak, kita sini sama-sama belajar. Mbak Wita ini jago banget ngajar budaya di Laos ya Mbak. Aduh enggak Mbak Santi belum. Iya. Jago. Baiklah, kita belajar sama-sama ya Mbak Wita. Iya, siap Mbak Santi. Sebentar, saya mau cari screen saya. Oke, sebelum saya mulai, mungkin saya mau bertanya sama teman-teman. Oke, sudah melihat screen di layar? Sudah, Mbak. Saya mau bantuan dari teman-teman untuk memberikan ide atau apa saja, ya, apa yang ada di kepala atau pikiran kalian ketika mendengar BIPA UK, BIPA Inggris. Boleh kalian masuk ke link yang saya bagi di chat, ya. Jamboard, silakan. Sudah saya setting untuk bisa berkolaborasi bersama. Oh, terima kasih sudah banyak yang masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada, oke. Ya, ada yang sudah pakai Jamboard di sini, Bu Ati? Kurang tahu ya, karena memang ini kan belum dari lintas perguruan tinggi ya. Oh iya. Kalau dari tapi kadang mahasiswa memang jauh lebih kece-kece lebih. Kece ya. Baik, ini kalian bisa tulis menggunakan ini sticky note, ya. Tinggal diklik bagian kiri ini dan tulis, atau pakai teks. Ya, diklik dan tulis, ya. Seperti itu. Silahkan. Dan saya tidak tahu siapa yang menulis, jadi jangan khawatir. Satu kata yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar BIPA UK. Mungkin strategi apa yang bisa dipakai ketika mengajar di UK, model pembelajaran seperti apa, lalu mahasiswanya atau muridnya seperti apa. Silakan. Siapa lagi ya selain Mbak Wita yang saya kenal? Sudah banyak ya. Selamat datang ya teman-teman, mahasiswa dan koleganya Bu Wati ya. Silakan. Ada masalah? Oke. Karakteristik pembelajarannya. Oke, itu pertanyaannya. Silahkan kalian jawab dulu. Main tebak-tebakan dulu ya, Bu Wati, sebentar. Karakteristik pembelajarannya seperti apa? Bagus sekali. Strategi apa yang kira-kira kita bisa pakai untuk pembelajar di Inggris? Saya lihat Wahyuni di sini ya. Kameranya yang on. Fiona, selamat datang. Siapa lagi? Simon AC ya. Siapa lagi yang kameranya on? Oke. Apa dalam mengajarkan BIPA di UK masih mengajukan pelajaran dengan kebudayaan Indonesia? Pertanyaan yang bagus. Oke. Tadi saya bertanya tentang apa yang ada di pikiran kalian. Satu kata boleh,
hubungannya dengan kata BIPA Inggris ya, BIPA UK. Kalau ini saya pisahkan menjadi apa ekspektasi kalian ya, apa hal yang kalian ingin tahu ini. Saya pisah ke layar bagian kanan ya. Mengajar BIPA UK harus bisa bahasa Inggris. Terima kasih. Ya, saya tidak tahu siapa yang menulis, tapi saya berterima kasih untuk idenya yang disumbangkan. Bagus sekali, pengajar BIPA harus bisa berbahasa Inggris. Terima kasih. Ya, mungkin saya berikan waktu 2 menit lagi, bisa Bu Wati? Ya, boleh, silakan. Ya, curah pendapat dulu. Oke. Ini siapa lagi yang datang? Bu Yuk, wah, BIPA UK terlihat sangat wow dan keren. Bagus sekali. Trial. Terima kasih. Bisa ganti menggunakan warna biru mungkin ya. Oke. Oke, menggunakan bahan ajar berbahasa Indonesia daripada bilingual agar pembelajar bisa dapat menguasai bahasa Indonesia. Trial. Ya, bagus sekali idenya. Terima kasih. 15, 1 menit lagi ya. Trial. Bu Wati, mohon maaf, ini suara apa ya trial ini? Nggak tahu itu. Ketika diklik itu di Jamboardnya kayaknya. Trial. Oh gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bu Wati. Bagaimana cara penerapan BIPA UK? Ini pertanyaan ya. Strategi untuk anak yang dari awal tidak bisa berbahasa Inggris. Mohon diedit ya. Anak ini pembelajar. Strategi untuk pembelajar dari awal yang tidak bisa berbahasa Inggris. Oke. Tapi mereka di Inggris. Tujuan utama pembelajaran BIPA di UK. Baik, terima kasih. Trial. Ya, 30 detik lagi. Trial. Silabus yang disusun seperti apa? Oke. Ini saya jadikan ekspektasi kalian ya. Pertanyaan apa yang ada di informasi apa yang kalian ingin tahu? Trial. Oke. Baik. Baik, saya sudahkan ya bermain sedikit di Jamboard. Terima kasih untuk kolaborasinya teman-teman, Ibu Wati. Baik, bagus sekali. Ada pendapat bahwa di Inggris pengajar BIPA harus bisa bahasa Inggris, ya. Trial. Ini apa tujuan pembelajar BIPA dari belajar Indonesia? Oke, ini pertanyaan yang bagus nanti ya. Trial. BIPA UK terlihat sangat wow. Ya, nanti kita lanjutkan di slide ya. Tujuan utama pembelajaran BIPA di UK ini pertanyaan. Strategi anak ini juga pertanyaan. Oke, ini menarik sekali Ibu Wati pemikiran teman-teman di sini. Bagaimana pembelajaran BIPA UK? Trial. Oke, ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggris harus, ada yang mengatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia itu lebih bagus, langsung menggunakan bahasa Indonesia daripada bilingual. Trial. Ya, saya tutup Jamboardnya ya. Nanti kita kembali ke sini. Trial. Oke. Sekarang saya mau berbagi PowerPoint. Trial. Trial. Baik, teman-teman, izinkan saya berkenalan lagi. Nama saya Santi, ya. Trial. Tidak masalah jika kalian panggil Santi, biar lebih akrab ya. Saya mengajar BIPA di sekolah Whitefield
Tahun tahun Trial. akademi sekolah itu tahun 2006, 2017, 17, 18. Baik. Oke. Ini program BIPA di Inggris Raya dan Irlandia. Data yang saya ambil dari laporan Atase Pendidikan 2018, Prof. Aminuddin, bahwa pengajaran BIPA di Inggris itu ya benar seperti mendapat di Jamboard tadi sudah banyak ya, ada di SOAS University of London dan ada di KBRI yang diinisiasi oleh Profesor Aminuddin, Whitefield School, Saint Matthew, ini untuk level SD. Kalau Whitefield School itu untuk level SMP, SMA, dan awal perkuliahan. Ada namanya A-level. Lalu ada di Nottingham University, ya, Oxford University, dan Glasgow University. Ada di sini ya. Baik, ini saya adalah seorang pengajar BIPA dari Malvi, Mataram Lombok, dan saya mencoba melamar ke BIPA Kemendikbud. Kebetulan pada saat itu saya ditugaskan untuk membantu Atase Pendidikan di KBRI London sebagai staf beliau yang ditugaskan untuk membantu program diplomasi dan promosi bahasa Indonesia di sekolah Whitefield. Jadi, saya bekerja di 2 tempat, di KBRI dan di sekolah Whitefield. Baik, di KBRI ini kelasnya itu hanya akhir pekan, pembelajarnya beragam, umum berusia 10 sampai 80 tahun. Kelas tidak terikat, artinya misalkan weekend ini A, B datang, dan weekend besok C, D datang, atau weekend berikutnya mereka semua datang dengan level yang beragam juga. Ada yang sama sekali tidak berbahasa Indonesia, tidak punya pengalaman belajar bahasa Indonesia, ada yang keturunan orang Indonesia yang hanya ingin belajar bahasa Indonesia itu ingin berbicara dengan keluarganya di Indonesia, dan sangat beragam. Dan selain kelas akhir pekan, saya juga membantu program-program diplomasi bahasa dan budaya di dalam KBRI itu sendiri, ataupun dengan organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas lain di luar KBRI yang ada hubungannya dengan budaya Indonesia ya. Dan selain itu saya juga membantu program sekolah Whitefield ya, Whitefield School and Academy. Karakter siswa di sana adalah di luar apa yang saya pikirkan ketika saya diberikan tugas oleh Kemendikbud untuk pergi ke Inggris. Benar sekali, saya merasa wow, dan saya sangat tenang karena saya punya pengalaman untuk membantu Malvi dan Universitas Mataram di Lombok ini untuk menjadi pengajar di kelas in country programnya RUILI. Jadi ada satu konsorsium dari Australia yang terdiri dari beberapa universitas. Mereka mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di Indonesia. Seperti program di UNES sekarang ya, Bu Wati? Iya, Mbak. Ya. Ya, seperti itu. Jadi, dan saya merasa untuk pembelajaran Australia dan Inggris mungkin sama, karena mereka ada sejarah yang dekat ya dengan Inggris, dari aksen bicaranya dan segalanya. Jadi
dan saya pelajari juga Inggris itu, bahasa Inggrisnya itu tidak seperti Amerika, yang misalkan kalau Amerika bilang kata tomat itu tomato, tapi orang Inggris bilangnya tomato. Jadi saya pikir apapun yang, saya pikir bahasa Indonesia itu jauh lebih gampang diajarkan untuk pembelajar Inggris, karena mereka bahasanya itu lebih dekat dengan kita, artinya itu apa yang ditulis itu yang mereka baca, ya. Tapi ketika saya dikirim ke sana, saya itu menjadi guru. Jadi bukan menjadi guru BIPA, tapi menjadi guru. Di mana guru di sana bertugas, tugas pokok guru di sana adalah menjadi guru di satu departemen, di sana ada 19 departemen, dan menjadi wali kelas, dan menjalankan klub yang sudah ada. Misalkan kalau saya misalnya adalah seorang guru IPA, Science, dan ada klub Science di sana, saya punya tanggung jawab untuk mengaktifkan klub itu atau melanjutkan kegiatan yang ada di sana. Tetapi ketika di sana ini tidak ada merintis klub. Jadi siswa di Inggris itu mungkin tidak seperti di Indonesia. Jadi siswa berkebutuhan khusus (SEN, Special Needs Education Student) itu digabung dengan siswa yang biasa, yang reguler. Jadi kalian bisa bayangkan, mohon maaf, yang disable, yang pakai kursi roda, yang ya bisa kalian bayangkan ya, yang disable itu bergabung dengan kelas yang reguler. Tidak hanya itu, berkebutuhan khusus ini juga yang ada butuh support, butuh dukungan lebih, karena mereka punya tantangan di mental mereka. Misalnya ada anak yang hypermobility, ada yang autis juga, ada yang autis tenang, ada autis yang kalau mereka itu masuk kelas tanpa obat, mereka bisa ngamuk-ngamuk. Itu karakter siswanya. Lalu ada juga siswa yang sakit, misalkan ada anak yang misalnya dia lupa suntik insulin, jadi dia sudah yang lemas dan butuh bantuan, jadi kita juga harus tanggap untuk bisa bagaimana melakukan pertolongan pertama. Lalu ada juga siswa yang pencari suaka. Pencari suaka ini adalah seperti refugee yang dari Afghanistan, negara-negara yang masyarakatnya mencari suaka ke Inggris. Dan mereka juga menarik, ada yang umur 18 tahun tidak bisa membaca abjad Latin. Jadi bisa kalian bayangkan support saya terhadap mahasiswa di Whitefield ini tuh tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan mengajarkan membaca huruf Latin juga. Dan kelas tidak terikat. Jadi kalau klub itu belum ada dan kami coba rintis, jadi kita melakukan promo. Promonya itu bukan yang kumpulkan orang lalu berbicara, bukan. Jadi saya menggelar seperti bazar. Misalkan ada permainan, karena saya pikir usia mereka masih bermain ya, jadi permainan-permainan tradisional, kita ajak bermain 15 menit ketika jam istirahat. Itu saya coba mengenalkan klub, dan kalau mereka tertarik, mereka datang. Misalnya klubnya 1 jam, mereka hanya betah 10 menit, mereka bebas untuk pergi sesuka hati. Ya. Ini dan mengajar bahasa Inggris dan di IEL departemen ini, IEL ini adalah English for Additional Language. Jadi sudah bukan second language atau foreign language, tapi bahasa mereka mungkin bahasa ibu mereka Turki, lalu bahasa kedua mereka mungkin Arabic, bahasa ketiga mereka mungkin Prancis karena mereka pencari suaka kemana-mana ya. Lalu Inggris adalah bahasa tambahan mereka. Jadi Bu Wati, saya katakan bahasa Indonesia jadi bahasa apa di sini? Kalau di sini itu masa di Indonesia? Ini kalau kasusnya seperti ini, Whitefield. Tetap asing ya, karena mereka
asing ya. Iya, karena memang tidak diterima atau tidak didapatkan ketika proses pemerolehan bahasa pertama, kedua, dan ketiga. Baik, Bu Wati, terima kasih. Karena IEL ini English for Additional Language itu mungkin untuk menampung siswa-siswa yang butuh support untuk bahasa Inggris ya. Terus pengenalan dan promosi bahasa dan budaya Indonesia saya kerjakan di program klub dan wali kelas ya. Nanti saya akan bercerita tentang wali kelas ini. Oke, kenapa IGCSE bahasa Indonesia? Itu saya bekerja di Modern Foreign Language Department. Ada yang sudah mengerti tentang IGCSE? Mungkin teman-teman di sini? Apa itu IGCSE? Mungkin Ibu Wati bisa. Saya itu waktu di sekolah internasional 4 tahun ya, waktu itu di Solo kan ngajar di sekolah internasional. Dan mereka memang menggunakan kurikulum dari Cambridge kan. Saya tuh nggak paham betul. Jadi kalau mereka yang dari kelas 6 primary 6 itu dia bilangnya kayak ujian level A gitu pakai bahasa Inggris, kemudian pakai IGCE kayak gitu. Saya sih hanya dengar, cuman kan memang not concern saya ya, karena memang saya waktu itu mengajarkan BIPA bahasa Indonesia untuk orang Indonesia tapi di sekolah internasional gitu. Apakah yang dimaksud itu semacam kayak ujiannya kayak gitu atau gimana? Saya nggak paham juga. Ya, Bu Wati, apa namanya? Terima kasih. Selalu ada. Oke. Ya, itu benar Bu Wati, itu ujiannya, dan ini diakui internasional. Jadi misalkan saya mengambil ujian IGCSE itu untuk level SMA, lalu kalau mereka lulus bisa ambil E-levelnya gitu. Kenapa mereka mengambil ini? Ini kartu plus untuk mereka untuk mendaftar diri mereka di universitas. Jadi kalau misalkan mau ngambil bahasa linguistik di Oxford misalnya, mereka harus punya IGCSE Math yang bagus nilainya, dan bahasa Inggris dan mata pelajaran penunjang lainnya. Jika mereka punya IGCSE bahasa Indonesia itu nilai plus. Jadi IGCSE bahasa selain Inggris dan selain bahasa ibunya itu sangat baik untuk mereka. Ini yang saya jual kemana-mana di sekolah ini, untuk menarik siswa untuk mau bergabung di program BIPA ini ya. Jadi kenapa saya bisa masuk ke sekolah ini? Jadi memang atas Akdikbud kita yang di Inggris, Pak Prof Amin ini sangat cerdas sekali melihat peluang itu. Jadi karena Inggris itu adalah diverse, terutama di London. Jadi mungkin 40% orang atau 50%, 60% itu orang Inggris asli, sisanya itu semua berwarna-warni. Itu juga, dan salah satu kriteria untuk sekolah itu mendapatkan akreditasi bagus ketika sekolah itu bisa menjaga kedamaian atau mereka dan toleransi mereka itu sangat baik. Itu saja ya. Jadi itu sebagai jalan saya masuk ke sekolah ini. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi ketika saya membaca ini, saya butuh waktu sekitar 2-3 bulan, Mbak Wati, untuk membaca apa yang ada di sini di Inggris pada waktu itu. Dan seperti saya katakan tadi, saya membaca beberapa literatur, diskusi, membangun jaringan dengan beberapa orang-orang hebat di sana, dan kolega-kolega BIPA juga. Mbak Wati juga sering saya ganggu ya, Mbak Wati, untuk tanya ini program apa ya Mbak bisa dilakukan di sana, karakternya seperti ini. Dan teman bekerja di Malvi juga saya ganggu untuk minta pendapat bagaimana untuk membantu program di sini, karena karakternya lumayan menantang. Baik, jadi saya ingat pada saat itu rapat dengan Prof Aminuddin, beliau hanya bilang kepada saya, ini baru, dan saya, halo Mbak Laila Jum, selamat datang ya Mbak. Ini juga guru BIPA yang hebat sekali. Ke Amerika ya Mbak kemarin ya?
Nanti Mbak Jum next ini mau juga tak undang Mbak Santi. Ini Oke, pokoknya siap. ya betul. Oke. Jadi banyak sekali inspirasi. Dan ketika saya rapat dengan beliau cuma mengatakan try to create joyful learning, ya, dan bermanfaat untuk mereka. Itu saja pesan beliau. Saya ingat rapatnya hanya tidak lebih dari 5 menit. Lalu ketika saya rapat dengan direktur atau kepala sekolah di sekolah Whitefield itu, saya disambut sangat baik, dan kita rapat tidak lebih dari 5 menit juga. Pertanyaan beliau adalah, apa misi kamu, dan bagaimana kamu menjalankan misi kamu. Saya coba jelaskan, saya dari observasi saya 3 bulan, rapatnya setelah 2 bulan, 3 bulan. Jadi saya diberikan waktu untuk melihat dulu kondisi dan apa yang saya mau lakukan. Lalu, jadi sesuai dengan British values yang saya coba gabungkan ya di pengajaran BIPA ini, jadi individual liberty itu sangat dijunjung tinggi dan mutual respect. Itu kenapa kelasnya itu orang bisa masuk, bisa keluar sesuka hati itu ya karena kita tidak bisa paksa mereka itu untuk stay di kelas kita. Jadi kalau dia datang, kita layani, kita support dengan baik. Kalau mereka bilang, I'm not interesting, I'm so sorry, I have to leave, ya sudah, jangan berberat hati atau sensitif atau apapun. Dan ini demokrasi sekali, mereka demokratik sekali, apapun yang mereka pikirkan mereka akan coba sampaikan. Jadi beliau mengatakan, oke, apapun yang kamu lakukan saya dukung. Jadi kalau mau urusan dengan ini, kamu pergi ke sini, kamu mau urusan dengan ini, pergi ke sini, ini adalah kepala sekolah yang saya bicarakan. Dan yang penting kita di koridor, hukum tidak salah, dan di British value ini tidak keluar dari norma ini. Itu saja yang beliau pesan. Selain itu bebas, ya. Jadi proses saya di sana itu belajar, adaptasi, membuat rencana, bekerja, evaluasi. Jadi benar-benar yang ya di sini jatuh bangun, evaluasi, jatuh lagi, belajar lagi, muter terus ya di sini. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini lebih jelas tadi pekerjaan saya di apa sih ini? Wali kelas, ya. Year 7 itu wali kelas 7 ya. Nah, ini saya hubungannya dengan pekerjaan BIPA, saya membantu pembelajar siap dengan kegiatan sekolah, meneruskan pengumuman dari sekolah ke kelas, mendisiplinkan atau menahan, detention, menghukum dalam artian menahan pembelajar yang mendapat laporan negatif. Jadi, ini di Whitefield School, program sekolahnya itu ada AM registration, di sini peran kita sebagai wali kelas, ada period itu pelajaran 1, pelajaran 2, food break 2. Jadi di food break ini saya bisa bebas atau saya kena piket. Nah, jadi ketika saya bebas atau kena piket di lorong, misalnya saya menjaga, saya selalu membawa komputer jika anak tidak bersikap dengan baik atau merusak properti sekolah, saya langsung laporkan di komputer. Itu laporan langsung sampai ke orang tua dan ke semua sekolah. Nah, di situ saya pakai kesempatan juga untuk promo, Bu Wati. Jadi saya sambil bawa komputer, bawa tas promosi, permainan, jadi bawa bekel, bawa congklak, ada macam-macam semua. Jadi dalam waktu 30 menit itu saya jalan dari departemen ke tempat promo mungkin sudah 5 menit. Jadi saya cuma punya waktu untuk promosi itu 10 menit mungkin. Lalu main 5 menit, lalu puas bubar. Balik lagi ke departemen, lalu melanjutkan period dan break lagi sama seperti tadi, hanya pakai makan siang 10 menit, jadi hanya roti yang dijepitkan, timun yang dijepitkan ke roti itu makan siang saya setiap hari. Lalu melanjutkan period 5, AM registration. Apa yang saya lakukan di period 1, 2, 3, 4, yakni mengajarkan bahasa Inggris di kelas atau di departemen EL, atau masuk ke kelas menjadi guru bayangan. Jadi misalkan di kelas catering, kelas memasak mereka, saya masuk,
membantu siswa, karena karakter tadi yang saya katakan bahwa kelasnya itu sangat beragam, ada yang disability, ada yang sangat tidak bisa bahasa Inggris, zero English, ada yang mental illness juga, jadi gurunya berbicara ke kanan, anaknya berbicara ke kiri, jadi kita membantu menertibkan itu. Jadi dalam artian kalau mereka mengerti, mereka bisa engage. Tapi kalau mereka tidak mengerti, mereka bubar. Jadi mengganggu kelas, itu idenya. Nah, saya pakai program ini, periode 1-2 ini yang masuk ke kelas, untuk mendekatkan diri kepada guru-guru yang mengajar. Jadi catering, kita coba bisa nggak pelajaran memasak bahasa Indonesia masuk ke sini, seperti itu. Misalnya desain and teknologi, mereka belajar tentang tekstil, kita masuk satu jam pelajaran untuk mengajarkan batik, seperti itu. Jadi lalu kelas musik, kelas tari, di situ saya mengajarkan dalam satu semester mungkin mereka akan memberi, karena mereka sangat padat ya kurikulumnya, mereka memberikan kesempatan 1 atau 2 kali saja untuk saya bisa masuk mengajar. Jadi benar-benar sangat terbatas, dan benar-benar saya harus merancang pengajaran itu yang benar-benar menyenangkan. Tidak ada beban buat mereka. Seperti itu. Lalu PM registration, di sini informasi-informasi yang ada di sekolah, saya tambahkan informasi klub. Jadi benar-benar target saya satu kelas itu adalah sekitar 20 orang. Nah, target saya 20 orang itu bisa ikut klub. Tapi ya saya harus menghargai kesenangan mereka juga, ada yang tidak suka, ada yang suka, jadi tidak semua orang bisa saya ambil. Nah, ini di IEL, IEL pekerjaan besar kita adalah promosi AGCSE Bahasa Indonesia di kelas 7-8, karena mereka model belajarnya adalah kelas 7 itu mereka diberikan semua pelajaran, diberikan kesempatan. Nanti kelas 8 mereka memilih mau ambil IGC apa. Kalau mereka mau mengambil IGC Bahasa Indonesia, mereka akan belajar Bahasa Indonesia. Kalau enggak ya tidak. Seperti itu. Kalau ada yang kasus kemarin itu adalah mereka bahasa Indonesia, keturunan Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Jadi tidak perlu kelas, hanya minimal 6 kali pertemuan untuk persiapan. Ya. Kalau untuk Indonesian Club, jadi karena sifatnya itu club, after school, jadi mereka butuh yang menyenangkan, ya. Selain di internal, permainan tradisional, dari promosi, tari Nusantara, lagu daerah, angklung, gamelan, wayang, film, masak-masakan Indonesia, saya juga melibatkan siswa dengan kegiatan seni dan budaya di KBRI, internal KBRI, seperti mengunjungi atau bertemu dengan atas pendidikan, lalu promosi. Pada saat promosi juga di luar sekolah, seperti misalkan ada komunitas Indonesia di sana yang mengadakan festival Indonesian Weekend. Jadi saya berusaha melibatkan siswa ini untuk masuk langsung ke masyarakat. Jadi saya berpikir kalau mereka itu dipaksa untuk bertemu dan berbicara dengan orang Indonesia, mungkin target bahasanya cepat. Seperti yang tadi ada yang memberikan pendapat di Jamboard adalah mengajarkan bahasa Indonesia, lebih baik bahasa Indonesia daripada bilingual. Itu saya juga setuju ya. Karena ketika kita di plot belajar bagaimana menyapa, nanti ketika saya bawa mereka ke festival bukan saja membawa mereka, tapi mereka punya peran. Mereka menari di sana. Setelah menari, mereka bertemu orang Indonesia, mereka menyapa, di situ mereka bahkan tidak pernah merasa belajar, tapi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau yang di KBRI, ya pekerjaan saya dengan Bapak Atikbud dan Pensosbud. Pensosbud itu penerangan sosial, Departemen Penerangan Sosial yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di sana. Komunitas PPI, Anglo, ATUK, KBI, Gamelan, dan Southbank. Dan menariknya adalah gamelan di sana itu bukan hanya gamelan yang kita lihat, tapi mereka menggunakan gamelan itu sebagai terapi mindfulness. Jadi kalau kita pikir mindfulness di sini adalah itu menggambar, lalu yoga,
apalagi ya Bu Wati mindfulness activity selain itu? Bisa mendengarkan musik atau yang lain-lain ya Bu Wati. Tapi di Inggris itu gamelan sebagai satu pilihan mindfulness juga. Karena ininya mungkin apa instrumennya itu loh, suaranya di situ. Ya terutama gamelan Jawa, dan ada mantan dan mahasiswa dari UK itu bahkan membuat program di lapas untuk para napi itu diajarkan gamelan. Untuk ini program yang menarik, mungkin kalian bisa search di sana, gamelan diajarkan di UK ya. Gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda, ada ya. Lalu saya juga artis residence, wayang, artis residence itu KBRI atau dari Akibut atau Pensusbud biasanya mengundang ahli wayang, terus ahli mungkin kalian tahu Imam Jimbot ya, beliau pernah bekerja sama dengan ahli Peter Pan kalau nggak salah sama Krisya. Jadi memadukan antara alat musik tradisional dengan sentuhan internasional. Angklung Paaan juga. Nah, saya harus berusaha sekali untuk tahu agenda Aktikut dan agenda dari sekolah Whitefield, di mana saya bisa masukkan anak-anak itu untuk memiliki peran yang hubungan dengan bahasa dan budaya. Misalkan seperti di Whitefield, mereka punya acara per semester itu adalah konser. Konser itu pekerjaannya dari Music and Dance Department. Jadi konser itu saya pakai dan saya propose untuk siswa-siswa dari klub Indonesia itu bisa mempertunjukkan sesuatu. Lalu ada International Day. Jadi programnya itu untuk mempromote diversity di sekolah. Lalu ada International Language Day dari MFL. Jadi sekalian mereka promosi bahasa apa saja yang diajarkan di sekolah ini. Nah, itu saya pakai semua ya, Bu Wati. Ya. Ya. Untuk di KBRI, saya kembali ke KBRI. Jadi komunitas ini saya pakai juga. Maksudnya ketika mereka punya agenda, apa yang bisa murid-murid ini memiliki peran di sana, seperti itu. Mereka membuka workshop gamelan. Jadi saya membuat tour excursion ya, tour trip ya, dari sekolah ke tempat mereka untuk belajar gamelan atau sebaliknya, atau saya undang dari ini mengajarkan ke sekolah, seperti itu. Jadi dan karena karakter siswa di sekolah Whitefield itu sangat unik menurut saya. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada orang yang datang dan pergi tanpa ini jalangkung ya Bu Wati. Datang tak diundang, pergi tanpa pamit. Nah, dan mereka sangat labil karena mereka itu SMP SMA ya. Jadi pernah kejadian saya mengajarkan tari Bali itu tidak gampang, dan ada yang sudah hampir jadi dan siap pentas hari Senin katakan, dia pindah sekolah hari Jumat. Itu yang terjadi. Padahal idealnya saya ingin adalah yang menjadi artis di atas panggung itu adalah siswa, bukan saya. Jadi itu kenapa kejadian-kejadian seperti itu yang membuat saya di atas panggung. Oke. Jadi yang misalkan anak yang punya perlu bantuan untuk mental, saya masukkan ke program gamelan. Yang lebih cepat bisa diajak bekerja sama, saya masukkan ke angklung. Misalkan ada yang suka bernyanyi, saya ajarkan lagu daerah. Jadi kita coba menerapkan collaborative learning. Jadi saya sampaikan ke mereka, ini yang kita mau lakukan, proyek ini targetnya adalah sama konsep misalnya. Kita akan melakukan ABC. Jadi saya tidak bisa kamu ini ya, saya tidak bisa melakukan itu. Jadi saya presentasikan, saya minta mereka, kamu mau yang mana, kamu mau ambil peran apa. Jadi kalau mereka sudah pilih, kita coba. Di tengah jalan mereka bilang, I think I don't want to do this.
ya mereka live. Jadi seperti itu karakternya. Dan ada yang kalau refugee yang tidak bisa berbahasa Inggris, dan saya juga tidak bisa berbahasa mereka, dan mereka punya tantangan mental yang sangat-sangat menantang, karena mereka biasa seumur hidupnya selama 18 tahun itu mendengar suara tembakan-tembakan di sana, dan mungkin tidak pernah berbicara dengan orang secara dekat. Jadi ketika saya masuk kelas, atau mereka saya dekati, mereka langsung yang naik kursi siap-siap mau memukul. Seperti itu karakter siswanya. Ya, lalu misalkan kalau mereka sudah di dalam, saya di dalam dan mereka datang, mereka langsung banting pintu, langsung bilang, "Hai hewan," gitu. Kalian hewan, ngapain di sini? Seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Ada anak yang benar-benar psikis mentalnya itu bermasalah sekali. Jadi ketika saya ajar itu sampai keluar ilernya, Buati, umur 18 tahun. Belajar baca, ya seperti itu. Jadi kalau dapat ketemu dengan siswa yang sangat emosional seperti ini, tidak tahan, saya pergi ke toilet dan menangis biasanya. Karena benar seperti pendapat mahasiswa Buati, orang pikir Inggris itu wow dan hebat. Tapi ini yang saya lihat dan saya temui. Saya lanjutkan ya. Lalu ada program juga charity. Jadi saya kembali ke sini, British Value, ini. Ada mutual respect, tolerance of those with different faith and belief. Jadi kayak misalkan ada yang LGBT, ada yang gay, ada yang lesbian, mohon maaf ya, di Indonesia ini tidak diterima. Jadi saya yang menjadi staf KBRI seharusnya tidak tidak mentoleransi ini. Tapi karena saya membantu siswa di sini yang value-nya adalah kita saling menghargai dan toleran, dan saya menjadi wali kelas, jadi saya berusaha untuk menjaga agar kelas itu tetap menjadi tempat yang baik untuk proses belajar mengajar. Jadi saya tidak mendukung atau saya tidak melarang pro atau kontra, tapi saya menempatkan diri sebagai orang yang menjaga kelas itu supaya aman. Jadi tidak ada yang homophobic language yang misalnya, "Hey you gay, why you come to this class?" Jadi saya menjaga untuk anak tidak mengatakan seperti itu. Nah, jadi anak-anak yang berbeda karakter saya coba masukkan ke kelas-kelas yang berbeda, kelas gamelan, kelas charity. Saya juga punya kelas charity, jadi program charity. Membuat, dan mereka waktu itu belajar waving menyulam di kelas seni. Jadi saya coba membuat gantungan kunci. Jadi gantungan kunci itu anak-anak refugee yang mungkin tidak pernah sama sekali membuat prakarya, saya ajarkan mereka, dan hasil karya mereka saya jual. Hasil penjualannya kita sumbangkan ke yayasan homeless, gelandangan di Inggris. Jadi mereka sangat senang sekali karena saya ingat pesan Prof. Amin harus bermanfaat. Jadi mereka sangat senang sekali, mereka yang menganggap dirinya maaf ya, sampah di negara maju, lalu mereka istilahnya sangat tidak confidence dengan dirinya di sana, tapi mereka sangat bangga bisa membantu orang lain. Seperti itu. Dan ada satu pertunjukan winter concert yang saya coba di sini adalah mereka menari tari bendera sembari bermain gaba-gaba dance. Jadi permainan gaba-gaba yang memakai bambu itu idenya adalah supaya mereka bangga kalau mereka itu bukan dari Inggris, misalnya dari negara-negara miskin, negara berkembang, itu supaya mereka itu tetap bangga seperti itu. Yang penting adalah bisa bermanfaat. Nanti saya akan putarkan video untuk kalian apa omongan ini ya. Ada hasil-hasil pembelajaran mereka. Baik. Jadi ini pesan Prof. Amin itu tetap menyenangkan, joyful learning, engaging, ya, bermanfaat untuk diri mereka dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi
mereka juga dengan belajar bahasa Indonesia, budaya Indonesia, mereka saya harapkan bisa lebih sensitif dengan isu-isu sosial yang ada, seperti apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu anak-anak jalanan, seperti itu. Programnya itu sangat sederhana, ada anak yang hanya diam 1 hari, diam puasa berbicara 1 hari. Kalau dia bisa lakukan itu, dia boleh minta uang kepada guru-guru. Tapi uangnya mereka sumbangkan kemana? Hal-hal seperti itu, tapi tetap sensitif terhadap isu sosial. Jadi strategi pembelajaran bahasa Indonesia saya kutip dari tulisannya Ibu Ari Kusmiatun, ya sahabat kita juga ya Bu Wati. Ya, betul. Ya, dan saya sempat menelpon beliau juga pada saat di sana. Tekankan pembelajaran yang adaptif dan coba perbanyak trip, ekskursi dan proyek-proyek. Saya coba lakukan itu dan ini dia promosi pentas seni budaya, kalian bisa baca sendiri ya. Lomba pidato untuk yang di bahasa di KBRI, ekskursi ini field trip atau trip sekolah dan proyek charity. Nah, promo di Inggris itu saya ulang lagi yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada promo yang dalam satu ruangan kita berbicara orang mendengar, tidak ada, orang tidak akan datang mungkin ya, karena itu tidak ada dilakukan. Lalu caranya adalah saya mengikuti festival-festival yang dilakukan oleh komunitas. Kalau di Whitefield School saya melakukan promosi itu adalah dengan menggelar permainan di koridor umum sekolah atau di aula tempat mereka berkumpul rame. Kalau untuk di program masyarakat, saya ikut festival lalu meminta satu Bu Wati, satu tempat seperti bazar, tapi satu stand untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Jadi program saya adalah di sini ada kosakata. Jadi topiknya itu jual beli. Proyeknya adalah nanti mereka belajar dulu. Jadi belajar sendiri jual beli. Lalu nanti mereka kalau ada pertanyaan kita bantu. Jadi istilahnya kita tidak menjadi guru tapi memfasilitasi mereka. Lalu apa ada yang mereka tanyakan kita bantu jelaskan, apa yang mereka perlu saja yang kita jelaskan. Jadi benar-benar kita istilahnya mengisi lubang-lubang dari kepala mereka yang mereka ingin tahu. Walaupun lubang-lubangnya banyak, tapi kalau mereka tidak ingin tahu, kita tidak terlalu menggurui. Lalu mereka setelah mereka baca, kita berlatih. Kalau mereka ingin berlatih, kita berlatih. Lalu kalau ada pertanyaan, kita bantu. Kalau mereka sudah merasa percaya diri dan kita sudah mulai enak hubungannya, lalu kita bermain. Jadi kita berlatih istilahnya. Testing, tapi tidak dalam bentuk tes yang paper ya. Kalau mereka bisa menjawab, misalkan ada uang misalnya, mereka baca dalam bahasa Indonesia apa, misalnya ada uang benar ya, yang ini saya bawa ke sana, uang-uangan dari abang-abang mainan itu, kalau mereka bisa sebutkan 5.000 seperti itu, mereka dapat uangnya. Nah, uang mereka nanti mereka belanjakan. Jadi mungkin saya dianggap pengajar yang suka ngerusui KBRI. Jadi saya selalu minta ini itu ke KBRI. Jadi saya minta banyak sekali souvenir dari KBRI yang mereka mau buang, tidak dipakai. Karena banyak sekali program promosi dari dari Indonesia yang dikirim ke KBRI kan, yang daripada mereka buang lebih baik saya yang ambil. Jadi saya ambil semua pernak-pernik dari Indonesia. Jadi ini yang saya jual, pakai uang hasil dari tes mereka. Jadi akhir pembelajaran mereka bisa melakukan transaksi jual beli dan mendapatkan hal yang mereka mau dari transaksi jual beli. Seperti itu promo yang saya lakukan di sana. Baik, ya. Jadi ini semua program yang sudah dilakukan di Inggris. Ya, kembali lagi Akademi Whitefield, KBRI, summer concert dengan Setempat Tenan, International Day yang tadi saya katakan promoting diversity, induction weeks. Kita bisa promo juga, winter concert, bisa buat proyek pertunjukan. Ini International Language Day untuk
IGCSE, lalu charity dari gantungan kunci yang kita jual, summer concert, International Day juga yang tahun 2008, dan kerjasama ini dengan komunitas Indonesia di Inggris, kita bisa membantu anak-anak untuk terlibat dalam beberapa program seperti ini, Indonesian Weekend, Icon, ini RT UK di SOAS University ya. Saya membawa anak-anak untuk menari di sana, dan ini ada charity Ayo Mendongeng. Jadi anak-anak saya minta untuk menyumbangkan suara mereka. Jadi mereka hanya belajar abjad saja. Itu kan tidak terlalu susah buat mereka dan itu fun buat mereka. Lalu mendongeng-dongeng yang singkat dan sederhana yang bisa mereka pelajari dengan cepat. Lalu mereka merekamkan suara mereka dan rekamannya dikirim ke yayasan Ayo Mendongeng untuk didengarkan ke anak-anak tunanetra. Terus trip ke KBRI, trip tekstil, ini membatik. Jadi setelah mereka itu saya kenalkan dengan batik secara teori di kelas, di klub, mereka punya kesempatan untuk mencoba membatik langsung di KBRI. Kebetulan KBRI mengundang ahli batik ke sana. Dan saya berperan memediasi mereka karena orang batik tidak bisa berbahasa Inggris pada anak-anak, dan anak-anak tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar dengan orang-orang yang mengajarkan batik. Trip Anglo Society dan Iman Jimbot, trip gamelan, angklung, summer concert. Lalu untuk yang kemasyarakatannya, Mozaik Oxford, workshop bahasa, saya pakai untuk workshop yang tadi di Oxford. Lalu Cowley Road Oxford, workshop bahasa juga, dan hari. Kelas KBRI, ini fokusnya itu adalah kontes pidato dan membaca cerita. Biasanya tahunan Kemendikbud punya acara dan kita berusaha melibatkan yang dari KBRI. Oke, referensinya ada, mungkin Bu Wati bisa share PPT ini buat teman-teman. Boleh. Ya, nanti saya kirim. Siap. Oke, ini dia. Jadi karena di Inggris itu untuk security datanya, data protection-nya sangat kuat sekali. Jadi saya tidak bisa sembarang untuk mengirim foto. Ya Bu Wati, saya sangat jarang sekali untuk Iya. Memang ada ini Australia, Inggris, Jerman atau beberapa negara Eropa yang memang tidak diperbolehkan sih untuk share, atau setidaknya di blur ya kalau mau pasang. Ini saya berani share karena ini sudah masuk ke tabloid. Iya, betul. Tabloid dan berita itu saya berani share. Tapi kalau belum saya tidak bisa, atau saya bisa meminta consent form mereka. Consent form mereka kalau itu saya dapatkan, itu saya bisa. Nah, ini YL Indonesian Club Prize Money for Counterpoint Charity, ini dia yang saya katakan tadi. Ini batik, Christmas choir. Ini usaha saya untuk lebih mendekatkan diri saya ke guru, staff dan murid. Jadi saya ikut kalau orang Kristen itu Christmas Carol ya. Jadi melakukan kegiatan bernyanyi sebelum Natal, saya ikut. Jadi istilahnya saya ke sana tidak menjadi guru, tapi kita sama-sama mempelajari sesuatu, bersenang-senang mempelajari sesuatu. Community service juga. Ya, community service, benar Bu Wati. Oke, nah ini saya tayangkan video 6 menit nih ya, buat teman-teman. Sebentar. Mana ya videonya? Teman-teman lihat YouTube. Teman-teman sudah bisa lihat YouTube? Sudah, Mbak. Udah ya, sebentar saya mau cek ininya dulu suara. Share sound mungkin untuk yang soundnya.
Iya, ini saya cek lagi untuk share sound. Oke, share sound. Oke, nice for video clip. Share. Oke, kita coba ya untuk ini. Apakah sudah bisa didengar? Ya. Sudah. Sudah. Saya lanjutkan ya. Nggak banget. Gimana nggak bangga? Kesenian khas kita diajarkan di salah satu sekolah di sana dan dipertunjukkan juga, Sil. Iya, seperti apa penampilannya siswa sekolah di London? Berikut ini videonya. Konser di London, Inggris. Permainan gamelan para siswa sekolah menengah ini memukau para guru, murid, staf, orang tua murid, dan tamu undangan. Tepuk tangan apresiasi pun penuhi ruangan. So this is the first time it's been played live in the concert. So that's what was so exciting for me. Bukan hanya gamelan, para siswa juga bisa memainkan alat musik arumba dan angklung. Yang menarik, alat musik tradisional khas tanah air ini dimainkan untuk menemani lagu-lagu kekinian. Kece banget kan? I think it's amazing. It's very rare to see this kind of cultures to come in the English schools, and especially giving the opportunity to the children to learn and study and even participate on the cultural events. Melengkapi pertunjukan budaya khas Indonesia, pertunjukan tari legong dari Bali pun memesona yang datang. I just want to say a massive thank you, because none of this would have been possible without their support. We've had fantastic support throughout the year. The students have been able to go to the embassy, they've gone on cultural visits. We've also had Shanti in school, who's been able to bring a taste of Indonesia into our school. Kerjasama seperti ini merupakan bagian dari usaha memperkenalkan Indonesia dengan kekayaan budayanya ke kancah internasional, salah satunya ke Inggris. Di sana aja ikut melestarikan, yang di sini masa enggak ya? Jangan sampai justru kita yang malah nggak tahu calung itu apa, angklung itu apa, gamelan itu bentuknya kayak gimana. Berapa harganya? Oh, satu pos harganya 50.000. 50.000. Kece banget deh orang asing ini. Bisa tawar-menawar pakai bahasa Indonesia. Jangan salah, ini bukan tawar-menawar beneran kok. Ini bagian kegiatan dari workshop bahasa Indonesia yang ada di London, Inggris. It's very good. It helps people understand more about the Indonesian culture, the language, interact with people, see that we can all learn from each other. Actually, I'm going to Indonesia. I'm planning on going to Indonesia this year. Actually, I'm even more eager to go now after this experience. Ribu hingga 100.000 rupiah. Seluruh uang ini bisa digunakan untuk transaksi aneka souvenir yang ada di booth.
Dengan kegiatan seperti ini diharapkan akan dapat menarik minat warga lokal Inggris untuk mau berkunjung ke Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia yang telah dipelajari. Experience today, it was really good fun. Indonesia have so many languages of different cultures and people groups there, but Bahasa Indonesia is a language that unites a lot of people around Indonesia, so it's amazing. Mbak Wati. Dan dari saya, terima kasih teman-teman sudah sampai 1 jam ini masih betah di sini. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Wati. Ya, terima kasih Mbak Santi. Ini saya itu terpukau banget loh lihat tayangannya dan saya yakin yang menonton pada siang hari ini juga sudah berkelana sampai ke London ya. Nah, itu betul sekali bahwa kita sebetulnya sudah diajak keliling untuk virtual ya. Destinasi secara virtual oleh Mbak Santi di sana, bahkan kita sudah membayangkan berkomunikasi dengan orang asli penutur Inggris ya, kalau kita melihat benar-benar wow gitu. Dan mereka sudah bisa menyampaikan wow mahal ya, hanya kata mahal itu kita kayak wow banget gitu. Jadinya betul-betul yang sangat tentunya sangat bermanfaat sekali, dan ini luar biasa Mbak Santi sebagai bagian dari duta ya, saya mengatakan, yang sudah merepresentasikan Indonesia di sana di UK. Kemudian bagaimana nanti malah tadi ada yang bilang saya akan ke Indonesia seperti itu betul-betul yang itu jasa Mbak Santi yang tentu adik-adik yang hari ini, teman-teman yang hari ini hadir dapat mengapresiasi dan memberikan tepuk tangan tentunya kepada Ibu Santi ya, yang sudah sangat luar biasa. Baik, sebelum nanti ada pertanyaan dari saya buka saja pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Mungkin 2 penanya dulu, silahkan. Ya, Mbak Frisilia langsung disampaikan pertanyaannya, kemudian nanti langsung Mbak Santi bisa langsung menjawab ya. Saya ada tamu ya, silahkan. Silakan Mbak Frisilia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Frisilia. Saya mahasiswa PBSI dari Universitas Negeri Semarang. Saya ingin bertanya, apa tujuan dari siswa berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas belajar bahasa Indonesia? Sebenarnya saya penasaran mengapa ada program bagi mereka untuk belajar bahasa Indonesia, dan apakah bahan ajar serta metode untuk mengajar BIPA pada siswa berkebutuhan khusus dan pencari suaka ini berbeda, karena ketika mengunduh bahan ajar BIPA untuk yang level A1 itu, kalau saya bayangkan dengan cerita Bu Santi tadi ketika mengajar mereka itu sepertinya
berbeda begitu. Lalu bagaimana bahan ajar dan metode untuk mengajar mereka, dan bagaimana cara Bu Santi untuk menarik attention mereka? Karena seperti yang Bu Santi ceritakan tadi, ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Nah, itu bagaimana untuk menarik attention mereka? Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Frisilia ya. Pertanyaan yang menarik sekali. Jujur pada saat saya di sana, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya berusaha menjadi mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka intinya saya di sana untuk mensupport mereka, tapi menggunakan bahasa dan budaya, program-program bahasa budaya. Itu ya, yang pertama. Lalu pertanyaannya adalah kenapa mereka belajar bahasa Indonesia? Kenapa mereka ikut ini? Jadi saya jelaskan tadi, sekolah itu tugasnya hanya menggelar program. Jadi mereka tuh tujuannya membantu mensupport anak-anak itu meraih potensial diri mereka yang terbaik. Jadi terserah mereka mau ikut apa saja, itu bebas. Ya. Itu dulu. Jadi tidak ada yang menyuruh mereka ikut. Ya. Tidak ada yang membuatkan program buat mereka. Jadi program itu ada di sekolah itu. Karena mereka adalah community dari sekolah itu, jadi mereka bebas mau ikut atau tidak. Bagaimana cara menarik atensi mereka? Jadi caranya dari klub membuat kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi kalau kegiatan yang bertujuan mereka cepat. Jadi yang saya coba itu charity yang sangat cepat untuk mereka. Jadi kita mau melakukan ini, misalkan kita mau kegiatan masakan Indonesia nih, gitu, buat jamu misalnya, kan gampang. Nanti hasil pembuatan kita jual ke guru-guru, nanti hasilnya itu bisa disumbangkan ke anak-anak, kan sangat cepat. Lalu mereka saya buat proyek membaca dongeng untuk anak-anak tunanetra yang memiliki suffer to the vision impairments ya, yang ada masalah dengan mata mereka. Jadi kalian mau nggak bacain dongeng lalu kirim suaranya ke yayasan ini? Dan tapi kalau mau kita belajar baca abjad Indonesia dulu, belajar baca bahasa Indonesia dulu gitu. Mereka mau sangat cepat. Iming-imingnya adalah kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Bermanfaat untuk orang lain dan menyenangkan untuk dia. Lalu permainan, mereka kan anak SMP, SMA masih suka main ya. Jadi kalau saya bawa permainan kayak congklak, bekel, seperti itu, lalu mereka sangat suka sekali. Dan kebetulan ketika saya di sana, KBRI punya program Indonesian Weekend, dan komunitas itu mengundang salah satu orang komunitas memang mempromosikan permainan tradisional di Indonesia. Jadi beliau mewariskan saya banyak sekali permainan-permainan seperti gangsing, seperti engkrak, segalanya itu saya bawa semua ke sekolah. Jadi dari mereka saya encourage itu, saya kompori untuk ikut program, kita bermain. Jadi saya bermanfaat untuk dia dan orang lain, dan menyenangkan buat mereka. Mereka latar belakang ekonominya itu beragam sekali, ada yang dari orang berkecukupan sangat dan sampai yang tidak punya uang untuk makan. Jadi kadang juga mereka masuk ke klub hanya minta makan sama saya. Do you have any food to eat? I'm starving. I haven't eaten since last week. Seperti itu saja. Jadi klub itu saya buat sangat-sangat informal, sangat-sangat santai, tapi tetap tujuannya adalah project tugas buat mereka, pertunjukan atau lainnya itu. Seperti itu. Dan bahan ajarnya itu yang katakan tadi tidak jauh-jauh dari apa yang mereka suka, seperti permainan seperti itu. Nah, Prisilia, ada lagi yang belum terjawab?
Sudah sih. Ya, terima kasih Mbak Frisilia. Mbak Santi, ini ada pertanyaan ini. Sepertinya kalau saya mengidentifikasi pertanyaannya, ini dari IKIP Pontianak ya, dari Mas Fetus. Bagaimana pengajar BIPA memberikan pengajaran yang lebih efektif? Kalau tidak salah, sepemahaman saya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Santi ya, terkait di sekolah tersebut, kemudian dengan beberapa periode, kemudian juga harus promosi, dan banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Mbak Santi selama di UK. Nah, kira-kira bagaimana sih pengajaran BIPA yang lebih efektif ketika itu langsung berhadapan dengan mereka seperti itu? Ya. Saya tidak memiliki pembanding jujur ya, Mbak Wati, dengan ini karena saya melihat pengajar BIPA selanjutnya ada rekan saya, Ibu Lesti dan Ibu Nisa. Itu saya lihat mereka fokusnya dengan yang lain, IGCSE, ya. Dan Ibu Nisa pada periode beliau berkesempatan. Jadi ketika saya di sana, saya mempromosikan, lalu mengajarkan bahasa Indonesia. Ketika Ibu Lesti juga masih mengajarkan bahasa Indonesia dan memfollow up untuk kita sudah dapat 1 murid yang ambil IGCSE. Lalu ketika Ibu Nisa datang, dia bertepatan mempersiapkan anak itu dalam artian menghadapi ujian. Jadi kita sudah persiapkan dari 2006-2017 dan ujiannya itu pada saat Ibu Nisa datang. Dan beliau menjadi penguji dari Cambridge. Sekali siapapun guru bahasa Indonesia di sana bisa menjadi penguji di sana. Itu. Jadi kalau ditanya pelajaran yang lebih efektif, mohon maaf, saya bisa menjawab buat ini. Ya, tidak apa-apa Mbak, karena memang ini kan kaitannya dengan sharing. Nah, saya justru tergelitik ini. Mungkin ini yang ada di benak teman-teman ya. Tadi disampaikan bahwa kalau tidak salah dengar, Mbak Santi juga mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Indonesia ya, yang memang dia supaya tidak lupa ketika berkontak dengan orang Indonesia. Artinya sebetulnya setuju kan bahwa BIPA itu not only for foreign language kan, bukan foreign language, artinya bukan untuk penutur asing. Ya. Karena sejatinya juga orang Indonesia itu penutur jati, hanya karena keadaan yang membawanya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, dia akhirnya belajar bahasa asing kan. Maka sebetulnya saya sekarang tetap dengan BIPA, konsep BIPA, tapi saya mencoba menggunakan bukan sekadar BIPA, tapi bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Karena kalau konsep kita bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, itu bisa saja dituturkan oleh orang asing yang betul-betul asing, ataupun orang Indonesia yang statusnya dia penutur jati, tapi dia lupa dengan bahasa Indonesia. Artinya kita sudah berkembang ya. Ini teman-teman di buku saya tulis sebetulnya. Jadi konsepnya bukan lagi BIPA bahasa Indonesia penutur asing. No. Karena bahasa Indonesia tidak hanya fokus untuk dari penutur asing gitu, tetapi orang Indonesia pun juga banyak di luar sana yang mereka lupa bukan lupa ya, apa sih bahasanya? Ya karena tidak menggunakan sih. Mereka tidak menggunakan. Itu betul-betul saya mendapatkan pengalaman Mbak Santi waktu di Maroko, ada orang Inggris menikah dengan orang Indonesia tapi bekerja di kedutaan Inggris di Maroko begitu intinya. Nah, ketika itu anaknya di British School. Anaknya otomatis dong punya darah Indonesia dong, ibunya itu Padang Tulen gitu. Tapi sama sekali mereka tidak bisa berbahasa Indonesia gitu. Bahkan kalau ibunya sih mungkin masih bisa ya, karena memang dia berpindah karena sudah dewasa. Nah, apakah kasusnya di Mbak Santi ini anak-anak keturunan Indonesia atau orang Indonesia yang memang WNI secara WNI, tapi lahir ceprot di UK sampai besar, sampai dewasa, sehingga dia lupa akan bahasa Indonesia. Apakah seperti itu, Mbak? Terima kasih Bu Ati. Saya mohon maaf dengan Bapak yang dari IKIP, Bapak atau Ibu dari IKIP Pontianak ya, saya belum Makanya bisa. Ini Mas itu, Mas. Oh Mas ya, mohon maaf ya Mas ya. Jadi saya pikir bahwa
idealisme saya sebagai pengajar yang kita di karantina harus ada pretest, ada pembelajaran terstruktur, lalu ada evaluasi seperti itu harus saya lempar jauh-jauh. Jadi pretest itu hanya ngobrol saja kita bisa melakukan pretest, dan pembelajarannya juga mungkin di bawah pohon di lapangan sekolah juga bisa terjadi pembelajarannya, lalu evaluasi pertunjukan proyek itu saya bisa lakukan sebagai evaluasi. Jadi kalau mau efektif, saya belum bisa menjawab, ya mohon maaf. Lalu Mbak Wati yang bahasa Indonesia untuk penutur asing, IPA bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, itu menarik idenya Mbak Wati, karena saya sudah melihat kasus-kasus seperti ini di KBRI ada mungkin 3 ya, orang Indonesia, wajahnya Indonesia, tapi benar-benar tidak bisa bahasa Inggris. Jadi peluang ini saya pakai dari tantangan kepala sekolah saya, karena apakah orang Melayu itu mengerti bahasa Indonesia berapa persen? Seperti itu. Saingan kita di sana itu adalah mendapatkan lebih banyak siswa yang mau mengambil IGCSE bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu. Kalau kita bisa membuat bahasa Indonesia lebih banyak, tapi seperti untuk penugasan 2 tahun ajaran, saya pikir dapat 1-2 murid itu sudah bagus sekali ya, yang mengambil itu, karena untuk banyak juga nggak bisa. Jadi kalau untuk kasus yang bahasa Indonesia, seperti kebetulan kasus saya itu adalah orang Indonesia, bisa bahasa Indonesia, tapi mengambil IGCSE, bisa tidak? Bisa, karena tujuannya dia mau menambah sertifikat internasional dia, karena dia ingin melamar di salah satu universitas di Inggris. Tujuan belajar IGCSE ini tidak hanya mau bisa belajar bahasa Indonesia, tujuan belajar bahasa Indonesia di KBRI itu tidak hanya itu. Jadi ada hal lain yang mereka mau kejar. Misalkan karena kalau mereka punya sertifikat ini, mereka bisa peluang untuk masuk ke universitas lebih besar. Jadi 1-2 bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa Inggris itu sangat dipertimbangkan. Itu saya setuju Mbak Wati kalau seperti itu. Jadi untuk IGCSE ini bisa saya target anak yang memang bisa bahasa Indonesia atau anak keturunan yang tidak bisa bahasa Indonesia ataupun yang tidak bisa sama sekali, karena kalau mungkin program ini dilanjutkan karena pandemi kan stop ya Mbak. Jadi kalau dilanjutkan mungkin murid saya ada yang bisa, karena syaratnya untuk bisa melakukan IGCSE ini adalah pendampingan 6 kali pertemuan untuk anak yang sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan anak yang dari 0 itu bisa kita bantu setahun. Jadi gurunya nggak boleh keluar masuk 3 bulan pulang, 3 bulan pulang. Jadi harus ada komitmen yang kuat sekali untuk stay di sana, paling tidak 1 tahun dia belajar, tahun kedua dia persiapkan untuk ujian. Seperti itu. Ya, ini cuman menyamakan persepsi saja Mbak Santi, supaya adik-adik juga makin punya banyak tambahan wawasan ya, bahwa terutama untuk adik-adik yang baru masuk berkecimpung di BIPA, ketika ditanya BIPA itu apa, pasti jawabannya bahasa Indonesia bagi penutur asing. Padahal sebetulnya kalau mau digali lagi, not only tidak hanya itu, dan itu bisa dikembangkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing begitu. Nah, kemudian Mbak Santi ini sekadar just menambahkan saja bahwa tadi juga di UK ya, di Whitefield ya, itu ada percampuran antara yang berkebutuhan khusus dengan orang yang normal. Sebetulnya itu sama di Indonesia sudah ada, tetapi tidak semua, belum semua sekolah menerima itu, namanya sekolah inklusif. Ya, ikut namanya sekolah inklusif karena saya pernah meneliti di situ, tapi fokusnya sastra ya. Jadi teman-teman yang mohon maaf tunanetra itu dalam satu kelas itu kan harus mendapatkan semua sama gitu. Nah, saya tanya itu sama teman saya guru bahasa Indonesia di Solo waktu itu. Loh Bu, kalau mata pelajarannya membaca gimana? Kalau membaca puisi misalnya atau membaca cerpen yang kemudian itu aspeknya membaca. Ya tak wacake gitu, ya tak bacakan bahasanya. Terus saya bilang, oh nggak bisa, hak mereka salah, hak mereka tidak terpenuhi dong, hak membacanya itu menjadi hak mendengar gitu.
akhirnya saya waktu itu mengembangkan buku apresiasi sastra untuk huruf Braille. Jadi saya memang membuat konsen buku apresiasi sastra khusus dengan huruf Braille, tetapi saya berikan di sekolah inklusif dengan tetap mengacu pada standar yang ada di sekolah itu, sehingga kalau yang normal mereka membaca buku secara normal, kemudian yang mohon maaf inklusif atau yang berkebutuhan khusus tadi mereka menggunakan huruf Braille itu. Nah, ini juga menjadi tambahan PR untuk teman-teman kalau mau konsen dengan ini. Sudah diberitakan Mbak Santi ya, ada ternyata di UK itu ada kelas yang berkebutuhan khusus, tetapi kita diminta untuk mengajarkan bahasa Indonesia gitu. Artinya perlakuan kita gimana? Nah, kita mungkin bisa membuat buku BIPA ya, atau bahasa Indonesia for Foreigner, tetapi kita mengembangkan itu dengan kebutuhan khususnya. Jadi sama-sama aspek A1 lah, perkenalan misalnya. Untuk normal ya oke lah, kita buat buku yang sebagaimana mestinya sudah banyak itu. Tapi mungkin di BIPA 1 untuk kebutuhan khusus, katakanlah Braille atau mungkin dengan yang mohon maaf tadi dengan yang swaka ya, tidak bisa mengenal abjad Latin. Nah, ini kita bisa membuat media misalnya. Nah, ini ternyata makin banyak peluang lagi ya. Nah, ini tambahan saja dan ini peluang untuk adik-adik barangkali terbersit ide untuk mengembangkan. Dan pertanyaan gimana, Mbak? Maaf, Bu Wati, berbicara tentang kebutuhan khusus ini ya, Mbak. Jadi pengajaran di sana itu sangat karakteristiknya sangat kuat sekali. Jadi misalkan karena itu adalah demokrasi, respect other people's different value semuanya kan ya. Jadi kita itu buka klub. Silahkan siapa datang. Jadi kita tidak bisa menyiapkan diri kalau yang datang tuh anak bahasa Indonesia yang level A1 atau A2 gitu. Tidak bisa jadi siapa saja yang datang. Jadi misalnya kita topiknya itu berkenalan. Jadi mungkin kalau anak yang cepat bisa diajak berkolaborasi, misalnya bekerja sama, dia akan banyak sekali tinggal di mana, apa semuanya ya. Tapi mungkin kalau anak yang berkebutuhan khusus hanya bisa bilang, halo, nama saya ini, sampai jumpa, itu saja sudah cukup. Jadi ada di sekolah itu sangat ditekankan untuk guru itu siap dengan learning differentiation. Jadi guru tidak hanya membawa satu bahan, tapi harus siap dengan bahan yang untuk mengadjust anak yang sangat cepat sekali menerima, yang sama anak yang diomongin 5 kali masih nggak dong gitu misalnya. Jadi benar-benar yang kita harus merangkul semuanya gitu. Jadi kalau ada anak yang hanya menjawab pertanyaan apa sudah cukup, ada yang butuh lagi bagaimana, ada yang sampai kenapa itu bisa menjawab, tapi ada anak yang hanya menerima saja dan itu harus mengenal mereka, harus mau seperti itu. Sama seperti karakter pengajaran di KBRI di sana juga. Jadi benar-benar orang masuk kelas kan harus sudah siap. Jadi saya pernah waktu itu ada yang sudah belajar bahasa Indonesia, beliau peneliti, ada orang yang sudah kerjaannya adalah menerjemahkan Wikipedia bahasa Inggris ke Indonesia, udah mahir sekali. Lalu ada orang yang memang sudah dari mahasiswa balik, ada orang yang baru belajar, ada yang sama sekali nol bahasa Indonesia. Jadi semua level tuh harus saya temani 2 jam belajar. Dengan satu kelas, Mbak? Berarti itu bisa kita kategorikan kelas heterogen, tetapi kita bisa melihat dari aspek psikologinya. Ya. Nah, kalau seperti itu, ya ini sharing juga ya Mbak. Saya waktu di sekolah internasional sama Mbak, satu kelas itu cuma 8 orang. Tapi satu ada yang anteng, satu nggak mau belajar, satu dari India itu yang diomongin juga susah. Akhirnya sama, jadi dalam sekali masuk, saya harus membawa berapa bacaan. Menjelaskan katakanlah kelas 6 itu misalnya tentang materi kalimat perintah misalnya, contoh gitu. Tapi untuk yang India tadi itu sebagai BIPA ya berarti. Saya harus bagaimana menerangkan dengan level sama di primary 6, tapi bobot berbeda, tapi capaiannya tetap KD yang sama indikatornya gitu. Nah, ini permainan sebetulnya dalam tanda kutip strategi kita. Nah, maka
bagaimana strategi pembelajaran BIPA di kelas inklusif yang ada di Whitefield ini yang sebetulnya menjadi PR besar. PR besar ini teman-teman juga. Jadi katakanlah bagaimana sih seorang pengajar BIPA yang hadir di UK, tetapi yang bayangan kita itu dihadirkan homogen, semua orang pinter cas cicut pakai bahasa Inggris gitu. Saya tadi mau jawab di Jamboard, wah ngajar bule nih gitu ya. Iya kan, karena bayangan kita UK ataupun di Inggris kan pasti orang-orang yang sangat natif gitu loh, artinya yang kita tahu British kan. Tetapi ternyata punya heterogenitas yang berbeda dilihat dari psikologinya, apalagi di sekolah. Nah, ini ternyata punya strateginya. Nah, ini PR bagaimana strategi pembelajaran BIPA di kelas inklusif tetapi di UK. Apakah tadi sebetulnya Mbak Santi sudah menyampaikan, berarti strateginya apa? Satu, cirinya sudah heterogenitas itu, sudah heterogen. Yang kedua, strategi yang kedua bagaimana kita membawa bahan ajar yang berbeda dengan satu konsep capaian yang sama. Yang ketiga mungkin dengan pendekatan ya, saya mengatakan itu lebih ke pendekatan yang antara satu dengan yang lain itu kita menggunakan pendekatan yang berbeda tetapi tetap satu, yaitu pendekatan komunikatif. Itu di dalam mungkin education untuk pendidikan dan especially untuk language, pendekatan komunikatif ini sangat penting. Ya, jadi kayak ngajar, benar-benar ngajar anak balita ya. Ya, itu Mbak Santi mungkin ini betul-betul menarik ya, yang luar biasa, dan ini teman-teman yang konsen ataupun yang sudah aku nanti mau seperti Bu Santi mengajar di UK. Nah, ini sudah punya bayangan. Terakhir Mbak Santi, ini pertanyaan dari saya dan mungkin ini sambil menunggu dari teman-teman, silakan ya. Tadi juga disebutkan sih pembelajar umum yang diajar Mbak Santi itu 10 tahun sampai 80 tahun ya. Nah, saya tuh bayangin loh 80 tahun, saya pernah punya tuh 70 tahun, itu nulis saja udah keder gitu. Ya, gemeter. Tapi 70 tahun itu kan dia statusnya TKA, Mbak. Dan TKA di Jawa Tengah itu kan diharuskan memang belajar bahasa Indonesia kan. Nah, tetapi kalau di UK tuh 80 tahun belajar bahasa Indonesia, ibaratnya di negara mereka. Tujuannya apa gitu loh. Ya, apa ya, mereka senang. Nah, jadi jangan pikirin orang 70 tahun di Inggris sama di Eropa itu gemeter tangannya ya. Beda ya. Saya ingin share foto, tapi aduh di mana ya? Ada Bapak yang saya bantu bahasa Indonesia, Profesor Jan Pasir di Belanda itu, 70 sekian. Dia kalau belajar bahasa Indonesia sama saya bersepeda 26-28 kilo PP. Oh my God. Nah, kita mungkin udah kayak, mungkin kalau 80 tahun di sana, 40 tahun di sini. Kenapa? 80 tahunnya di UK itu 40 tahun di sini. Saya tidak tahu, tapi mereka, saya pernah tanya, saya penasaran sekali, kenapa gitu, sudah profesor emeritus dan sudah selesai, kenapa? Jadi ternyata beliau punya apa namanya yayasan untuk membantu penderita kanker payudara di Indonesia. Jadi membantu secara psikologis bagaimana mereka itu kembali lagi bermanfaat, karena mereka mau bermanfaat. Iya, biasanya begitu sih, apa ya namanya? Ada mission. Ada ya, mission itu. Jadi, biasanya itu punya mission kalau umur-umur segitu. Lalu apa namanya, misalnya untuk bantu kayak sederhana bantuannya, saya tanya bantuannya seperti apa Pak, tak bilang. Saya bertanya pada beliau, lalu ya target dia itu sederhana. Orang yang kena kanker payudara mau memeriksakan diri lebih cepat dan bisa dibantu lebih cepat. Itu saja. Bagus ya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi beliau naik sepeda sampai 25 sampai 28 km per sekali PP untuk belajar bahasa Indonesia. Dan sangat semangat sekali. Udah. Kita kayaknya kebanyakan makan geprek deh. Jadi sama sebelah ya. Jadi umur sebelah. Bisa ya, dong. Jadi umur 36 tahun udah kayak umur berapa puluh tahun ini.
Jadi kalau ada pembelajaran yang game, misalnya lari mengambil kata dan menempel kata itu misalkan kalau yang muda itu jaraknya 1 meter, dia cuma dipegang sebelah. Tapi sudah saya adjust dengan kebutuhannya beliau minta saya mau mencoba berlari. Ya sudah. saya langsung minta sama istrinya, atau misalnya kalau kasus itu di KBRI, saya langsung tanya kalau misalnya ada emergensi teleponnya kemana. Tapi intinya berarti yang 80 tahun itu belajar karena memang ada misi tadi ya, dengan berbagi. Ada juga yang kasusnya hanya untuk mereka untuk aktifkan kepala, karena mereka takut sekali Alzheimer ya. Alzheimer, demensia itu mereka takut sekali. Jadi kepercayaan mereka adalah kalau mereka itu terus membaca, terus belajar sesuatu, itu seperti exercise buat otak mereka. Itu materinya yang apa Mbak? lakukan. Materi yang diberikan itu berarti kadarnya mereka kan baru level A1 ya. Berarti memang basic banget ya. Ada yang suka dengan batik, dia belajar bahasa Indonesia untuk lebih kenal sama orang-orang yang batik. Jadi benar-benar ada yang ke Indonesia lalu mereka jatuh cinta dengan Indonesia, lalu pengen punya hubungan baik dengan orang-orang Indonesia melalui KBRI juga ada. Jadi benar-benar beragam juga, Bu Wati, sangat beragam. Artinya Mbak Santi memberikan materi itu mengemas dengan budaya ya, tidak semata-mata memberikan materi bahasa Indonesia secara teoretis gitu loh. Jadi mengkombinasikan ya. Kita banyak main, Bu Wati. Ya, banyak main. Jadi misalkan permainannya itu mencari misalnya scavenger hunt. Jadi mereka kan berkelompok. Jadi di situ saya kolaborasikan mereka. Jadi yang sangat pintar mereka bisa membantu yang ini yang baru. Jadi benar-benar kita berusaha untuk merangkul semuanya. Bagus banget ya itu maksudnya, betul-betul. Artinya saya itu berpikir sih ya, kita yang umur 30 lah 40 tahun itu suruh belajar lagi kan kayaknya apa ya? Agak bener-bener harus di-push gitu. Itu 80 tahun lah bukan apa-apa ya. Maksudnya ibarat kata kan dunia lain itu sudah menanti gitu loh. Tetapi ya wallahu alam kita tidak tahu ya. Tetapi dia masih pengen belajar karena memang untuk bermanfaat ya. Luar biasa yang ini 80 tahun. Oh my God. Dan istri beliau juga umur sekitaran segitu 70-an, dan saya kalau saya belajar dengan beliau, dia Ibu Yoke kebetulan profesor juga. Oh, dia sedang berjalan, target dia minimal 1.000 langkah sehari udah seumur itu. Itu berarti saya lihat sehari udah yang ngos-ngosan tuh dapat hanya 5.000 langkah, Bu. Betul. Artinya memang kita belajar sih untuk yang pola sehat, makanan sehat gitu ya. Dan kita sih kadang, saya sendiri sih, bukan kita ya. Saya abai dengan olahraga misalnya ya. Makanan juga suka makanan-makanan yang cepat saji gitu. Nah, ini ternyata yang menjadi kelemahan orang Indonesia ya, terkadang tidak semua melebihi 80 tahun ya, karena memang dengan pola makan. Ya kan, tapi beda loh dengan orang-orang dulu ya, mbah-mbah kita kan juga masih umur 80-an juga banyak, tapi mohon maaf tidak seproduktif seperti orang-orang yang di Eropa ya, bukan Eropa, luar negeri yang memang dia konsen di kesehatannya itu luar biasa. Ya, kita mencontoh lah untuk yang baik di situ. Oke, Bu Santi ya, ini luar biasa dan sepertinya memang diskusi kita kalau diteruskan itu nanti sampai besok tidak selesai ya. Tetapi saya yakin teman-teman, kolega, sahabat yang hadir pada siang hari ini dapat memetik, bahkan bisa menjadi tambahan informasi atau bahkan ide-ide yang nantinya bisa dikembangkan, baik itu menjadi research, baik itu menjadi skripsi ya tentunya, atau hal-hal yang bisa kolaborasi nanti dengan Bu Santi, atau saat ini barangkali ada yang sedang mengajar di sana. Itu tadi bahwa konsen di dalam
kehadiran Bu Santi di sini, bagaimana strategi pembelajaran BIPA di London atau di UK, dan ternyata tadi sudah disampaikan luar biasa dan kita sangat mengapresiasi beliau ya, karena tidak sekadar menjadi guru bahasa Indonesia, tetapi ternyata juga membantu menjadi guru bahasa Inggris, kemudian mempromosikan bahasa Indonesia, budaya Indonesia di sana, membantu di KBRI, dan sungguh luar biasa. Dan pernah memang saya waktu bertemu dengan Prof. Amin, juga beliau menyampaikan tentang Mbak Santi, ya. Insya Allah nanti tanggal 22 beliau akan hadir di UNES secara luring, nanti akan saya sampaikan salam dari Mbak Santi. Itu, dan sekali lagi apresiasi yang luar biasa, sudah memberikan berkah luar biasa, manfaat luar biasa untuk teman-teman, baik itu di UNES, di Pontianak, di Medan, di Jakarta, di seluruh dunia, bahkan ini ada dari Laos ya, Mbak Jum juga ya, Mbak Jum juga hadir, salam Mbak Jum, dan mudah-mudahan nanti Mbak Jum juga bisa sharing ke teman-teman yang ada di yang khusus di BIPA maksudnya. Oke, itu nanti ini akan saya sampaikan di saya record yang sudah ini akan saya tayangkan di YouTube Atistanti, dan mohon di-subscribe ya, subscribe bantuannya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang hari ini hadir, kalau misalnya tertarik dengan pelatihan kami dari Akil Education course dan Menara Bahasa, dan memang kami sudah terdaftar di Dinas Pendidikan secara resmi ya, membuka pelatihan bahasa Indonesia di tingkat dasar. Ini utamanya untuk teman-teman yang calon pengajar atau belum berpengalaman mengajar, dan nantinya ada sesi bahwa praktik mengajarkan BIPA secara langsung. Jadi saya akan menghadirkan orang asing hadir secara virtual, nanti secara breakout room teman-teman akan praktik mengajar. Tentunya setelah melewati teoretis bersama para pakar yang akan kami hadirkan. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat di IG-nya Menara Bahasa untuk kontribusi 550, tetapi secara penuh dari hari Senin sampai hari Jumat, dan mendapatkan sertifikat 33 jam. Tetapi mohon maaf bahwa ini bukan status sertifikasi guru, tidak. Kita tidak pernah akan memberikan informasi tentang sertifikasi pengajar BIPA. No, saya aja belum tersertifikasi ya. Tidak. Jadi itu salah besar. Jadi saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa ini adalah pelatihan dasar, nanti mendapatkan fasilitas salah satunya sertifikat pengalaman, materi, kemudian langsung praktik mengajarkan BIPA dengan orang asing, termasuk jika nanti ada yang bagus ya, kami akan bukan angkat ya, akan kami masukkan ke pengajar di Menara Bahasa. Tetapi ini bukan sertifikasi, sekali lagi. Silakan bagi yang tertarik bisa menghubungi di narahubung yang ada di flyer ya, dan nanti bisa mendapatkan informasi. Kalau belum atau bingung nanti bisa kontak saya langsung. Karena tadi ada yang tanya Mbak Santi, Bu, bedanya apa dengan sertifikasi dan sebagainya, saya jadi harus menyampaikan itu. Itu dari kami, dari saya. Ya. Boleh tambahan sedikit? Oh, dengan senang hati, silakan. Bantu promosi sedikit. Oh, silakan. Jadi, ya, apa namanya, Bu Wati tadi bilang ada sertifikasi, ada bisa belajar, ya. Satu lagi jaringan. Iya, networking, betul. Apalagi nanti dari Jerman ya pengajarnya. Kenapa saya itu bisa Inggris itu karena saya ikut pelatihan seperti ini, lalu kami punya grup itu yang menyebarkan apa namanya lowongan pekerjaan ini, dan saya mencoba. Itu kalau saya tidak ikut pelatihan itu saya mungkin tidak pernah punya pengalaman di Inggris ini. Itu saja Bu Wati. Iya, betul-betul. Networking itu sangat penting ya. Ya termasuk ini kemarin kenapa UNES juga bisa mengundang duta besar dari Laos, karena ada Mbak Wita di Laos. Karena Mbak Wita sahabat saya, kemudian kita saling kontak-kontak ya. Itu semua tidak bisa kita bekerja sendiri, kita bekerja bersama. Ya, kita kerjasama itu sebetulnya bekerja bersama. Ya, bahwa kita bukan Superman, tetapi kita super team, ya itu yang harus kita sampaikan. Tetapi intinya kita bersama-sama, bukan atas nama pribadi, bukan atas lembaga, tetapi atas nama Indonesia, bangsa Indonesia. Ya, selalu saya sampaikan ada banyak cara kita untuk mencintai Indonesia, dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan bahasa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Itu selalu saya sampaikan dimanapun. Baik, itu terima kasih Mbak Santi atas kehadirannya, Mbak Wita, Mbak Jum, Mbak Novia. Tadi ada banyak sekali yang mungkin tidak saya
sebutkan satu persatu teman-teman yang hadir pada siang hari ini, kemudian mahasiswa Buati maupun mahasiswa yang ada di luar Jawa ya, di luar UNES, salam kenal, mohon maaf atas kesalahan dan mudah-mudahan bermanfaat berkah di hari Jumat ini, dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Santi, selamat siang. Saya tutup ya semuanya. Bye-bye. Terima kasih.